para uskup seluruh Indonesia, baik yang tidak hadir maupun yang hadir di sini. Yang pertama, Monsinyur Sunarko, Adrian Sunarko, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Lalu Monsinyur Sutrisno Atmoko, MSF, Ketua Pembina yang ini. Silakan lebih ini. Ya. Ini satu. Lalu yang kedua, Sekretaris Karina dan Ketua Komisi Keadilan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau, Monsinyur Siprianus Hormat. Uskup Keuskupan Sibolga, Monsinyur Tuaman Pinaga Fransiskus. Lalu ada lagi uskupnya. Sebelumnya ada Monsinyur Alusius Sudarso ada di belakang. Ini ada, belum datang. Lalu belum ada, dan beristirahat karena baru datang. Lalu kemarin ada Monsinyur Agus. Bersama dengan para romo lain, saya mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Kapolda, Bapak Wakil Kapolda, lalu Kabinda, lalu PLH, Wali Kota, dan DP Batam, lalu para senior, Komjen Joris Mere, Nawirawan, dan Irjen Bambang Nawirawan, lalu ada juga Direktur Princius Alex, dan semua saudara-saudari yang saya hormati. Saya diminta hari ini sebetulnya untuk disebut keynote speaker. Berapa lama? 45 menit. Atas ini kemarin dibagikan dari sini. Ini menarik sekali. Ada tulisan mata yang terbuka, hati yang dan tangan yang siap membantu. Dan inilah kita semua yang hadir di sini. Kalau tidak seperti ini, tidak mungkin hadir di sini. Dan semoga orang yang matanya terbuka, hatinya peka, dan tangannya siap membantu makin banyak. Maka berdirinya Sentrum Caritas ini adalah perwujudan dari ekspresi yang ditulis dari tas ini, yang kemarin dibagikan pada waktu misa syukur dari Sentrum Caritas. Tentu kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan hati, budi, energi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh gereja, dan siapapun yang terlibat. Saya diminta berbicara dengan judul Sikap Gereja Katolik Indonesia terhadap isu migran dan tindak pidana perdagangan orang. Jadi judul itu yang diberikan kepada saya untuk katanya keynote. Kiranya sudah jelas, gereja menolak. Sudah, gereja menolak, titik. Maka sekian, terima kasih, selesai duduk, hanya itu. Ini bagaimana sikap gereja menolak. Urainya apa? Urainya banyak. Selesai itu, bagaimana? Ya. Nah, hanya begini, mengecam dengan berbagai kata-kata. Kata-kata Yesus itu sangat keras kepada yang seperti ini. Terkutuklah. Kata-kata itu juga yang sebetulnya diungkapkan oleh kita semua berbagai bentuk perbudakan dan manipulasi terhadap martabat manusia yang lain. Siapa yang terlibat dalam kejahatan TPPO ini? Apakah orang yang jauh dari Tuhan atau yang seperti apa? Tidak, sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah dalam kacamata ensiklik Paus Leo ke-14 ini baru membuat ensiklik Magnificat Humanitas tentang martabat manusia yang agung pada tanggal 25. Dalam kacamata ensiklik TPPO itu adalah Menara Babel yang dibangun atas kesombongan manusia yang tidak menghargai martabat luhur manusia dalam keagungannya yang diciptakan Allah karena manusia ingin menyamai Allah.
maka seakan-akan orang bisa memperlakukan nasib dan hidup orang lain semau-maunya. Maka bagaimana orang-orang bertindak sombong, bertindak menjadi seperti Allah yang memiliki kehidupannya. Orang ini harus dijual ke sini, orang ini harus mati, orang ini harus hidup, orang ini harus dibuang. Dalam kalimat-kalimat pertamanya, Paus Leo ke-14 menegaskan kesombongan yang mengancam manusia secara umum dalam kacamata pembicaraan itu termasuk TPPO, umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam segala keagungannya saat ini menghadapi pilihan penting, membangun menara Babel yang baru dan membangun kota tempat Tuhan dan umat manusia tinggal bersamanya. Mana yang mau dibangun? Mau membangun menara Babel dengan kerajaannya sendiri, dengan bisnisnya sendiri, dengan usahanya sendiri, atau membangun rumah bersama seperti Sentrum Caritas kita ini. Setiap generasi mewarisi tugas zamannya membimbing sejarah untuk menjadi tempat di mana martabat setiap orang dijaga, keadilan ditegakkan, dan persaudaraan dimungkinkan. Maka Sentrum Caritas dalam kacamata ensiklik itu berbicara soal ini, agar setiap martabat kita dijaga. Kita pria, kita wanita, semua sama rata. Dengan pepatah bahasa Indonesia yang luar biasa, duduk sama rendah, tinggi, berdiri sama tinggi. Lalu keadilan ditegakkan dan persaudaraan dimungkinkan. Perlu bersama-sama menegakkan keadilan, karena martabat manusia adalah milik segala orang. Dan maka dari itu persaudaraan pun dimungkinkan. Ketika berbicara TPPO dan pencegahannya, kita tidak pernah berbicara dari mana ia, agama apa ia, suku apa ia, umur berapa ia, jenis kelamin apa ia. Semua adalah manusia yang diciptakan itu. Kita lanjutkan kalimat berikut. Namun setiap zaman juga berisiko menciptakan dunia yang tidak manusiawi dan lebih tidak adil lagi. Dan inilah yang sedang kita alami. Setiap kali umat manusia berada dalam bahaya merusak identitas sejatinya, kita, orang Kristen, mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang menjelma, mengetahui bahwa hanya dalam misteri firman yang menjadi misteri kemanusiaan benar-benar menjadi jelas. Itu kalimat pertama dari ensiklik yang Paus Leo keluar. Dalam Yesus Kristus, kemanusiaan dalam keagungannya menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan, membuka jalan bagi kita masing-masing untuk bertumbuh menuju kepenuhan. Sentrum Caritas adalah salah satu niat dan kiat kuat sebagai perwujudan iman kita kepada Allah dan komitmen kepada sesama untuk membangun kota Tuhan yang baru dari serpihan-serpihan kasih, agar martabat manusia setiap orang dijaga, keadilan ditegakkan, dan persaudaraan dimungkinkan, hingga terciptalah rumah bersama, tempat Tuhan dan manusia tinggal bersama. Sentrum Caritas adalah tempat perjumpaan antara kasih Allah dan penderitaan manusia. Oh, ya, tuh telepon ke sistem untuk pun tinggal di Saya telepon dulu ya. apanya? Kolaborasi dalam mempromosikan perkembangan integritas setiap manusia. Itu dari Magnifica Humanitas nomor 2, bahwa betul Sentrum Caritas ini adalah menjadi rumah berkolaborasi. Maka siapapun hadir di sini, agamanya apapun, tetapi mempunyai keprihatinan yang sama seperti yang tadi ada dalam tas itu. Karena mata terbuka, hati terbuka, dan tangan terbuka untuk siap membantu. Dalam Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mendiang mengajak gereja dan masyarakat untuk menyambut, melindungi, memajukan, dan mengintegrasikan kehidupan para migran.
Demikian pula dalam Erga Migrantes Caritas Christi ditegaskan bahwa para migran harus memulai perlindungan dan pendampingan yang memadai. Saudara-saudari yang terkasih, tindak pidana kejahatan orang itu sebetulnya di kitab suci Katolik atau Kristen itu sudah ada ya. Justru dilakukan oleh orang-orang kudus. Ya, orang-orang yang beragama, yang dekat dengan Tuhan, keluarga Tuhan. Jadi jangan heran kalau yang oknum-oknum yang terlibat dalam TPPO itu yang beragama, ya, yang dalam kehidupan berkata saya takut Tuhan, tapi kenyataannya tidak takut Tuhan dan tidak malu pada kejahatannya. Jadi sejarah gelap TPPO sudah ada dalam keluarga bangsa terpilih, umat terpilih Israel pada waktu dalam kitab suci perjanjian lama. Yang lebih memperhatikan TPPO, tindak pidana penjualan orang, perdagangan orang dilakukan oleh keluarga sendiri. Maka sekarang juga ayah menjual anak, saudara sekampung menjual atau pimpinan tokoh kampung menjual anak-anak kampungnya terlibat dalam TPPO. Dilakukan oleh keluarga sendiri, oleh kakak abangnya sendiri. Karena iri hati, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail yang kemudian menjualnya kepada Pontifar di Mesir. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Saya ambil dari kutipan itu, dari Kejadian. Ketika mereka mengangkat muka kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah. Orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya dan membawa damar, balsam, dan damar ladang. Dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda, kakak dari Yusuf, kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah dan daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu, ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas, dan dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Jadi TPPO itu biblis juga ya, ada dalam kitab suci. Sudah terjadi jual beli orang di sana. Saudaranya sendiri yang dikasihi. Adapun Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Pontifar. Jadi dijual berapa? Sudah dijual lagi. Jadi harganya tuh naik terus tuh. Ya, itu sudah ada di situ ya rupanya. Lalu dijual kepada seorang pegawai istana, kepala perjanjian, pengawal perjanjian. Itu dalam perjanjian lama. Ya. Dalam konteks perjanjian baru ada juga TPPO tuh. Ya. Kalau kita renungan, dalam perjanjian baru terjadi TPPO. Yang menyedihkan lagi adalah yang dijual adalah guru dan Tuhannya. Yesus dijual oleh murid yang dipilihnya sendiri, yaitu Yudas dengan harga 30 keping perak. Dijual lagi, terjadi jual beli. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dalam Matius. Yang menarik adalah Allah nanti dalam sejarah TPPO itu mengubah menjadi sejarah penyelamatan. Maka peristiwa TPPO yang terjadi di negara kita, khususnya yang melalui pintu Kepulauan Kepri, Batam, itu bisa menjadi sejarah keselamatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ketika ada begitu banyak orang terbuka, yang kali itu tangan terbuka, pada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan tugas, fungsi masing-masing kita. Yusuf yang dijual ke Mesir menjadi penyelamat keluarga Israel dari kelaparan. Ketika ia diangkat menjadi tanda petik gubernur Mesir karena
prestasinya yang luar biasa. Yesus yang dijual Yudas menjadi penyelamat manusia. Jadi peristiwa buruk itu telah berubah menjadi peristiwa rahmat bagi banyak orang. Maka tadi yang diceritakan oleh Monsignor Sunarto di dalam buku itu, bagaimana para korban inilah yang telah dipanggil menjadi duta-duta yang menyelamatkan supaya TPPO tidak terjadi kepada adik-adiknya atau kepada saudara-saudaranya yang lebih muda. Itu juga menjadi duta-duta. Maka pantas orang-orang ini menjadi penyelamat. Dalam kacamata filsafat Martin Buber itu sudah mencermati. Memang ada dua bentuk relasi. Relasi yang pertama itu yang harusnya terjadi, relasi I dan do, aku dan engkau. Relasi subjek dan subjek. TTPO terjadi karena ada relasi yang kedua dalam hidup manusia, yaitu I, it, aku, dan itu, atau aku dan barang. Subjek dan barang. Bagaimana sesama manusia, karena keadaan ekonomi, karena keadaan budaya tertentu, karena keadaan politik tertentu, maka orang bisa dianggap barang. Barang yang kalau tidak berguna bisa dilempar seenaknya, atau binatang yang kalau sudah tidak menurut bisa ditendang semaunya oleh yang mempunyai. Itu relasi yang dicermati oleh ini. Padahal relasi aido itu adalah relasi yang sejati, di mana kehadiran seutuhnya kedua belah pihak manusia mau memandang sesamanya bukan sebagai alat atau sarana, melainkan sebagai pribadi yang utuh. Persis Sentrum Caritas mau memperlakukan para penyintas ini sebagai saudara dan sahabat lama yang mempunyai martabat yang sama. Seandainya salah satu TPPO itu adalah adik saya sendiri, saudara bisa membayangkan seandainya TPPO itu karena sejarah tertentu adalah anak saudara sendiri, adalah kakak saudara sendiri, atau adalah ibu saudara sendiri, atau adalah bapak ayah kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Penderitaan dan teriakan saudara-saudara itu, ayah, ibu, orang tua, anak, itulah yang kita dengar di kampung-kampung yang mungkin tidak terdengar ceritanya. Caritas bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkehendak baik, siapapun, termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh manapun, TNI dan Polri, untuk bergandeng bersama-sama untuk menjadikan semua orang itu. Maka dalam banyak pernyataan saya tidak pernah menuduh institusi tertentu. Pemerintah, TNI, Polri, BIN, lalu gereja, ada juga ada juga orang Katolik yang jualan orang, ada. Ya. Bapak uskup begini-begini, tahu-tahu dia salah satu pemodal, ya kurang aja gitu ya. Nah, jadi oknum ya, mau apapun itu disebut oknum. Tidak, jangan kita sampai, maka kalau kita berbicara itu selalu saya berbicara soal oknum ya. Maka jangan ada yang tersinggung di sini ya. Jadi saya berbicara selalu oknum. Bapak Ibu kan bukan oknum ya. Nah itu ya oknum itu. Saya bisa tidak oknum. Ya. Jadi tadi sejarah dengan ada yang menarik lagi itu adalah pesan Paus Leo ke-14 pada hari doa dan kesadaran ke-12 dengan tegas melawan perdagangan manusia. Dalam seruan pesan berjudul Perdamaian dimulai dengan martabat seruan global untuk mengakhiri perdagangan manusia pada 29 Januari 2026. Pada kesempatan Hari Doa dan Kesadaran Sedunia ke-12 melawan perdagangan manusia yang jatuh pada 8 Februari 2026, Paus Leo ke-14 dengan tegas, mari memperbaharui seruan, mendesak gereja untuk menghadapi dan mengakhiri kejahatan berat terhadap manusia, kemanusiaan ini. Bahkan banyak tokoh gereja, Paus sebelumnya juga dengan keras, Paus Fransiskus mendiang orang yang melakukan kejahatan, tindak kejahatan yang tak dapat ditolerir, termasuk penjualan orang, tidak dapat disebut seorang Kristen. Sangat keras. Jadi itu orang yang
berkata berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melaksanakan. Lalu bahkan Paus Fransiskus dalam satu kasus berkaitan dengan kejahatan, bagaimana kemunafikan orang beragama, beliau sangat keras berkata, jangan tidak kamu yang merasa selama hidupnya menyumbang banyak hal untuk kegiatan sosial, lalu berbuat baik ke sana kemari, tetapi melakukan kejahatan ketika mati nanti berseru, Tuhan, Tuhan, apakah engkau kenal aku menyumbang di sini, aku aktif di sini, aku berbakti di sini, aku berbakti di sini. Lalu Tuhan akan menjawab, ya, saya kenal kamu, kamu adalah bajingan. Sangat keras sekali, ya, omongan kan. Maka kata-kata pertama Paus Leo waktu terpilih menjadi paus pada 8 Mei 2025 adalah kata-kata yang luar biasa, damai sejahtera bagi kalian semua. Inilah kata-kata Yesus yang bangkit ya kepada para murid yang mengalami down. Maka sentrum Karitas juga adalah cerminan kepada masyarakat umat damai sejahtera bagi kamu. Maka dalam pidato pertamanya mengajak seluruh gereja Katolik untuk membangun jembatan melalui dialog dan berbagi pertemuan demi perdamaian sebelum menyampaikan berkat apostoliknya. Paus menekankan bagaimana gereja berjalan bersama yang selalu mencari perdamaian, yang selalu mencari kasih, yang selalu bersama berusaha dekat terutama dengan mereka yang menderita. Korban penyintas TPPO adalah mereka yang menderita yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, tak dapat disangkal bahwa dewasa ini praktek perdagangan manusia terjadi hampir di semua belahan bumi. Saya baru mendengarkan itu ada dengar pendapat 3 hari yang lalu, saya dengan DPR, dengan Dirjen Migran dan lain sebagainya, tindak kejahatan perdagangan orang yang paling besar itu disebutkan jauh. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu Jawa Barat. Dan kota yang paling tinggi korban perdagangan orang, Indramayu, Jawa Barat. Itu wilayah kaya. Miskin sekali. Memang orang gampang terpancing untuk berjualan orang. Ya. Dengan iming-iming dengan berbagai hal dan berbagai. Pada tahun banyak data, misalnya tahun 2012 saja sudah kurang lebih hampir 15 tahun lebih, itu perdagangan manusia mencapai 12,3 juta orang ya, di dunia. Dan mencatat bahwa perdagangan manusia itu telah menjadi industri terbesar ketiga di dunia. Siapa yang tidak tergiur? Orang yang memfokuskan diri pada pencarian materi tanpa menghargai martabat manusia. Di dunia sendiri. Jadi sesudah senjata dan narkoba dengan nilai bisnis mencapai 7 hingga 10 miliar dolar Amerika. Ini kejahatan orang. Maka siapa yang tidak tergiur pada sindikat kejahatan seperti ini? Kira saya akhiri tadi ya. Konferensi Wali Gereja Indonesia memandang perdagangan orang sebagai kejahatan manusia dan bentuk perbudakan modern. Maka KW secara tegas menentang segala bentuk eksploitasi, menekankan perlindungan martabat. Dan arah pastoral gereja Katolik sangat jelas untuk menangani perdagangan orang. Maka kita ada komisi khusus juga di konferensi wali gereja yang terlibat dalam perdagangan orang, termasuk juga komisi baru yaitu dari meningkat dari sekretariat, itu adalah pemberdayaan kaum perempuan dan kesetaraan gender. Maka saudara-saudari, semoga dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja dan Pusat Informasi Migran Batam harus dipahami sebagai bagian dari pelayanan konkret Gereja Katolik Indonesia dengan semua pihak yang berkehendak baik. Pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama.
Balai Latihan Kerja tidak boleh hanya dipahami sebagai tempat memperoleh sertifikat kerja. Balai Latihan Kerja harus menjadi ruang pembentukan manusia secara utuh. Melalui tempat ini, para calon pekerja migran dibantu untuk memiliki keterampilan kerja, kesiapan mental, pemahaman hukum, serta kesadaran mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran. Kalau ada orang berkata atau pemerintah berkata, para migran ini adalah orang-orang yang berjasa untuk menambah devisa negara, kenapa mereka tidak dipandang sebagai pahlawan? Malah diperlakukan tidak semena-mena. Berapa banyak jenazah dari bulan Januari sampai bulan Mei ini masuk ke Indonesia dari luar negeri yang mengenaskan. Dan itu ada pada catatannya. Dengan keterampilan dan kesiapan yang memadai, para pekerja migran diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan mampu mengambil keputusan secara migrasi dan secara sadar dan bertanggung jawab. Sementara pusat informasi migran menjadi ruang pelayanan yang menyediakan informasi yang benar, konsultasi, dan pendampingan serta penguatan perlindungan bagi masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran pusat informasi ini menjadi penting karena banyak kasus perdagangan orang terjadi karena kurangnya informasi dan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur migrasi yang aman dan legal. Sambutan Sekretaris Karina, Cipri yang hormat itu bagus sekali ya. Maka saya berharap bahwa Lokakarya nanti juga tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan komitmen nyata, langkah bersama dan kerjasama yang luar biasa. Kalau kita masing-masing mengaku semua beragama, mari kita wujudkan iman kita kepada Tuhan, kepada Allah yang kita imani masing-masing dalam komitmen kemanusiaan yang kental untuk membela bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada saudara-saudari yang tersinggung dengan perkataan-perkataan. Tidak ada ya, tapi kalau ada yang tersinggung, hanya satu pesan. Bertobatlah, Raja Nalang sudah dekat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Monsinyur Anton. Luar biasa. Monsinyur Anton ini kalau berbicara selalu menarik. Sehingga memang selalu ditunggu-tunggu oleh banyak umat. Baik, Ibu Bapak hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan sambutan PLH Wali Kota Batam, Ibu Li Claudia Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Yang saya hormati Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safudin. Yang saya hormati Pak Kapolda Kepri, Irjen Pol Anom Wibowo. Yang saya hormati Kabinda Kepri, Brigjen TNI Bonar Panjaitan. Yang saya hormati Purnawirawan Komjen Pol Boris Merek. Bapak, zaman Bapak itu nama Bapak terkenal sekali. Tadi saya bisik-bisik di Pak Kapolda, saya baru lihat Bapak. Mungkin zaman itu saya masih umurnya lebih muda ya. Masih sekarang juga lebih muda. Terima kasih Bapak sudah sempatin datang ke Kota Batam. Yang saya hormati Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius. Yang saya hormati Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, Monsinyur Adrianus. Yang saya hormati para uskup, yang saya hormati Romo Krisantus Paskalis, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya. Padahal peresmian Lokakarya Sentrum Karitas Kota Batam dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kehadiran Sentrum Karitas ini sebagai balai latihan kerja sekaligus pusat informasi adalah sebuah langkah nyata yang sangat mulia dan strategis. Kita semua tahu Kota Batam sebagai daerah kawasan strategis dan pintu gerbang internasional memiliki tantangan yang besar terkait isu pekerja migran, korban tindak pidana perdagangan orang, serta tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif dari keluarga besar Karitas yang telah hadir membantu pemerintah untuk menjadi mitra strategis, menjadi wadah perlindungan, serta memberikan solusi nyata di tengah permasalahan masyarakat. Melalui Lokakarya yang digelar hari ini bersama para narasumber yang kompeten, baik dari LPSK, BP2MI, maupun pihak kepolisian, saya berharap kita dapat memperkuat sinergi, mempercepat jalur koordinasi, dan menyusun langkah strategis PO serta menekan angka kekerasan di kota kita. Peresmian Sentrum Karitas Kota Batam, semoga tempat ini menjadi rekor baru pengabdian yang penuh berkat, mampu melahirkan SDM berkompeten melalui balai latihan kerja, dan selalu menjadi cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebelum tutup, saya ingin berpantun dulu. Bapak, kalau di kami Kepri harus ada pantunnya, Pak. Memberi songket di pasar jodoh. Cinta kasih jalinan kokoh. Sentrum Karitas menjadi berkah. Terima kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih sekali Ibu Claudia Chandra untuk sambutannya. Demikianlah para uskup, para romo, para suster, ibu bapak yang terkasih, acara resmi dalam rangka peresmian gedung Sentrum Karitas telah selesai. Mari kita melangkah bersama Tuhan dengan mata yang terbuka, hati yang peka, dan tangan yang siap membantu. Ibu Bapak, sebelum kita beralih ke gedung sentrum di sebelah, kami mohon berkenan Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Ibu PLH Wali Kota Batam, para uskup, Pak Goris Mere, Pak Bambang untuk berfoto bersama di depan. Silakan. Pak Simamoran, monggo. Pak Kabinda, silakan. Romo Pascal dan Direktur Karitas Indonesia, Romo Freddy Taruh. Baik, Bang, izin kita pandu untuk foto gaya pertama. 1, 2, 3.
Baik, izin boleh dikasih semangat. Tangguh, siap. Izin, 1, 2, 3. Cukup. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan ke sesi pemotongan pita sebagai tanda peresmian Gedung Sentrum Caritas. Dengan hormat kami mengundang Wakil Wali Kota Batam sekaligus PLH Wali Kota Batam, Ibu Li Claudia Chandra, Yang Mulia Monsinyur Antonius Sugianto Benjamin OSC selaku Ketua Konferensi Wali Gereja, serta Yang Mulia Monsinyur Adrianus Sunarko OFM Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Berkenan mendampingi Kapolda Kepri, Bapak Irjen Pol Asep Safrudin, dan Kabinda Kepri, Brigjen Pol Benar Panjaitan. Baik Bapak Ibu hadirin undangan berkenan untuk mengikuti di lokasi pemotongan pita Gedung Sentrum Caritas. Kami mengundang Wakil Wali Kota Batam sekaligus PLH Wali Kota Batam, Ibu Li Claudia Chandra, Yang Mulia Monsinyur Antonius Sugianto Benyamin OSC selaku Ketua Konferensi Wali Gereja, Boleh minta tolong nggak? Yang Mulia Monsinyur Adrianus Sunarko OFM Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Berkenan mendampingi Kapolda Kepri, Bapak Irjen Pol Asep Safrudin, Yang megang itu kan. Nanti biar minta kakaknya. Kabinda Kepri, Kita serahkan. Bapak Brigjen Pol Benar Panjaitan, Sini aja. Baik Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya Gedung Sentrum Caritas. Hari ini tidak hanya sebagai acara seremonial, namun juga sebagai bentuk harapan dan juga doa kita bersama supaya ke depan lebih bermanfaat untuk masyarakat dan umat. Baik Bapak Ibu, boleh kita hitung bersama-sama. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh dengan tepuk tangan yang meriah. Kedua periode. Baik, mohon izin dilanjut dengan penandatanganan prasasti Jadi tinggal digilir aja. yang menjadi simbol Lagi ini masih sejarah atas berdirinya Gedung Sentrum Caritas sebagai tempat pelayanan kemanusiaan, pendampingan dan karya kasih bagi masyarakat. pasang ya. Dan itu paspornya baru semua. Ya. Bukan paspor lama. Paling masih kami Mohon izin, kali Yang Mulia Monsinyur Antonius Sugianto Benjamin, ya, serta Yang Mulia Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, kembali kami mengundang Bapak Ibu tamu VIP untuk berkenan berfoto bersama. Tuh. Belum itu. Baru masuk itu kan? Oh siap. Tuh, udah super. Oh siap. Baik, mohon izin kami hitung. Kamera 1, 2, 3.
Siap. Bapak Posko yang masih ada izin. Siapa notifikasinya dari Prof. Fedi kepada siapa? Kepada Ibu Chandra. Ibu aja. Ibu Chandra aja. Pak. Karena sisanya yang jadi polisi. Izin kembali ke kita. 1, 2, 3. Ya, boleh salam kemanusiaan Bu? Iya, Sama. siap. Sepakat ya. 1, 2, 3. Tangguh ya Pak? Cukup. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, Ibu hadirin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah dan ucapan terima kasih atas kehadiran. Baik, Bapak Ibu, mohon izin selanjutnya kita akan memberikan kenang-kenangan atau hadiah dari Yang Mulia Monsinyur Sutrisno kepada Ibu PNK Wali Kota Batam. Baik, ada kenang-kenangan. Baik, berkenan berikut ada cindera mata kepada Kapolda Kepri. Mohon izin Bapak Irjen Asep Safruddin berkenan untuk menerima. Ya, akan diserahkan oleh Monsinyur Sunarko. Baik Bapak Ibu, hadirin tamu undangan, kami persilakan gedung yang baru saja diresmikan secara resmi, yaitu gedung Sentrum Caritas. Sesaat lagi kita akan mengikuti kegiatan karya lokal yang akan dipandu oleh Ibu Ibu untuk tamu undangan untuk melihat situasi gedung